Baik, salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes 7 ayat 1 sampai 53. Kami persilakan Yohanes 7 ayat 1 sampai 53. Yohanes pasal yang ke-7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar, dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Beberapa orang di Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak
membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggallah sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah kita sama-sama menyimak dari apa yang disampaikan di Yohanes pasal 7 ini. Kalau kita melihat apa itu arti dari Hari Raya Pondok Daun, tahu bersama bahwa Hari Raya Pondok Daun ini adalah sebuah perayaan seringkali disebut dengan perayaan Tabernakel, Bapak Ibu. Ini sebuah hari raya Yahudi di mana di sana adalah sebuah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas tidak seperti dirayakan selama 7 hari di antara bulan September dan Oktober. Dan ini menjadi salah satu perayaan yang kita bisa melihat digambarkan begitu sangat ramai juga, ya, ada pesta. Kalau kita melihat di Yohanes 7 ayat 1 sampai 13 ini, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah mengetahui sesuatu hal yang tentunya direncanakan ya, oleh beberapa orang Farisi. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus meskipun mengetahui rencana tersebut, tetapi Yesus tetap memilih untuk berkeliling di Galilea dan tetap melayani di sana, walaupun dicari dan tidak dibunuh. Tetapi hal yang menarik di sana, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, ya. Jadi meskipun Tuhan Yesus tahu rencana yang telah direncanakan terhadap dirinya, tetapi bukan berarti ada sebuah rasa gentar, sehingga Tuhan Yesus kemudian meminta murid-muridnya untuk datang terlebih dahulu ke pesta tersebut. Gitu. Tetapi di sini adalah bagian atau hikmat yang
bisa kita pelajari bagaimana memberitakan Injil, harus mempunyai strategi, harus mempunyai juga satu keberanian yang tepat gitu ya. Jadi tidak sekedar berani untuk memberitakan meskipun itu ya membahayakan gitu ya, tapi bukan berarti takut, tapi harus mencari strategi yang tepat. Nah, kita melihat di sini banyak sekali di pasal 1 ayat 13 kita lihat banyak orang Yahudi yang pada saat di pesta tersebut mencari-cari yang mana ya, di mana Yesus seperti itu. Dan kalau kita melihat di sini Tuhan Yesus pun menyampaikan bahwa meskipun pada waktu itu mungkin murid-muridnya belum memahami secara eksplisit perkataan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba ya. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah siapkan waktu yang terbaik sebetulnya untuk datang. Nanti di ayat ke-14 sampai ke-24 kita bisa melihat di mana atau waktu kapan Tuhan Yesus pada akhirnya datang ke bait Allah untuk mengajar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Yohanes 7 ayat 14 sampai 24 kita bisa belajar di sini bagaimana pada saat pesta sedang berlangsung Tuhan Yesus datang dan mengagetkan dan bahkan mungkin membuat terheran-heran orang-orang Yahudi gitu ya. Ketika Tuhan Yesus mengajar, kita bisa melihat bagaimana pengetahuan orang ini, pengetahuan Tuhan Yesus ini demikian dalam ya, bahkan dikatakan di sini adalah bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menekankan salah satu hal-hal yang ini sangat, menurut saya sangat pribadi, sangat fundamental gitu ya Bapak Ibu, bagaimana bahwa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ajaran yang disampaikan ini adalah tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi ada yang mengutus aku. Nah, ini sebuah deklarasi yang luar biasa berani gitu ya. Saya berpikir di tengah-tengah orang yang mencari kesempatan untuk membunuh ya, karena hal-hal yang sudah dilakukan di perikop-perikop yang sebelumnya kita sudah belajar di hari-hari yang lalu, dan di perikop ini sebetulnya sebuah keberanian atau kesaksian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata bahwa ajaran yang diajarkan ini adalah tidak berasal dari diri Tuhan Yesus, tetapi berasal dari Dia yang telah mengutus aku gitu ya. Dan tentunya ini jadi bagian yang kemudian ditekankan kembali gitu ya, bahwa ketika siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Nah, ini luar biasa sekali, satu deklarasi yang sungguh berani yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, bagaimana apa yang dikatakannya ini adalah sesuatu yang benar dan tidak ada ketidakbenaran pada siapapun yang diutus gitu ya. Nah, di sini barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ini salah satu hal yang menurut saya pribadi powerful gitu ya. Dan meskipun di beberapa kesempatan ini salah satu hal yang memang cara bagaimana Tuhan Yesus menegur dan mengajarkan luar biasa gitu ya. Mengingatkan kembali di ayat 23 24 di sini, bagaimana kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku gitu ya, karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Dan dikatakan di sini hal-hal ini tentunya tidak disukai oleh orang-orang Farisi seperti itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, dihakimilah dengan adil, ini sama saja menelanjangi mereka gitu ya, orang-orang Farisi terhadap kepalsuan atau hal-hal yang telah diperbuat. Di Yohanes 7 ayat 25-36 kita belajar satu hal yang juga perlu kita simak. Kenapa di
menjadi salah satu hal yang diperbincangkan, menjadi hal yang dipertentangkan. Ketika ada sesuatu hal yang dipertentangkan, berarti ada dua sisi, ada pro dan ada kontra di sini. Nah, kalau kita melihat di pasal 7, Yohanes 7 ayat 25-26 ini, kita bisa melihat bagaimana pada dasarnya banyak orang yang juga mengetahui siapa Yesus gitu ya, dan bahkan mungkin mereka juga bertanya, mungkinkah memang betul-betul Tuhan Yesus ini adalah Kristus ya, karena mereka tidak menyangka bagaimana Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah kondisi yang mungkin ya kita bisa bayangkan. Kadang-kadang kita merencanakan sesuatu dan orang-orang yang ditunggu untuk kita melakukan sesuatu terhadap orang, ternyata orang itu muncul ya, itu tentunya menjadi sebuah event atau kejadian yang tentunya mengagetkan. Nah, justru Yesus mengajar di bait Allah, bahkan ia berseru gitu ya, di pasal 28, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Ya, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kembali Tuhan Yesus mendeklarasikan bagaimana mereka mungkin tidak mengenal siapa yang mengutus Tuhan Yesus, gitu ya, tapi Tuhan Yesus memberikan satu statement yang luar biasa bahwa aku kenal Dia. Kata-kata aku kenal Dia dan aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku menunjukkan suatu hal yang memang Tuhan Yesus adalah kalau kita mempunyai relasi ya, misalnya kita diutus oleh atasan kita dan orang yang akan kita datang ini mengenal atasan kita gitu ya, dan tahu track recordnya dengan baik, tahu hubungannya dengan baik gitu ya, maka tentunya kita yang diutus ini ketika menyampaikan sesuatu ya, orang tersebut akan percaya, orang tersebut akan mengetahui, oh benar memang orang yang diutus ini adalah memang punya hubungan yang dekat dengan orang yang mengutusnya. Nah, deklarasi di ayat 29 ini jelas, mana Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Tuhan Yesus kenal yang mengutus ya, jadi yang mengutusnya gitu ya. Nah, ini semakin membuat orang-orang Farisi kemudian berusaha untuk menangkap Dia, tetapi tentunya mereka, kalau bisa digambarkan mungkin situasi saat itu, kalau kita membaca dari perikop ini, mereka sepertinya sudah tidak sabar gitu ya. Tapi mereka paham bahwa saat ini bukanlah momen yang tepat gitu ya, karena memang banyak orang-orang yang juga percaya ya tentang Yesus gitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus punya waktu yang sedikit ya, di sini dikatakan tinggal sedikit waktu saja aku berada bersama kamu, dan setelah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Nah, ini menarik. Ketika Tuhan Yesus menyatakan ini bagi orang-orang yang tentunya tidak percaya, maka mereka tidak mengetahui gitu ya. Bahkan mereka kemudian berpikir yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kembali kepada daerahnya, atau kembali atau pergi kepada suatu tempat di perantauan gitu ya. Dan banyak hal ya yang diperdebatkan di sana. Dan tentunya ini menjadi salah satu tekad bagi orang-orang Farisi pada waktu itu, karena tentunya apa yang disampaikan secara berani dan tegas dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan tidak ada benaran terhadap poin yang tadi kita pelajari di atas ya. Ini membuat orang-orang Farisi menjadi semakin marah, semakin ingin menangkap dan membunuh Tuhan Yesus ya. Nah, di Yohanes 7 ayat 37-44 kita belajar bagaimana arti air sumber hidup. Dan lagi-lagi ini menarik, kalau tadi hari raya Daun adalah dilaksanakan selama 7 hari gitu ya. Kalau kita melihat di ayat 37 di sini,
pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru gitu ya. Jadi ini pada hari yang terakhir. Jadi Yesus secara konsisten, Tuhan Yesus secara konsisten tetap berani untuk mengabarkan hal yang benar dan bahkan menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah gitu ya. Bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah apa yang disampaikannya adalah suatu hal yang benar, dan ini konsisten bahkan sampai hari terakhir perayaan itu. Kalau kita lihat ada 7 hari, mungkin ini hari ke-7 atau bahkan mungkin hari ke-8 ya. Tapi dari pasal 37 kita tahu bahwa di hari yang terakhir ini Tuhan Yesus memberikan satu gong ya, atau memberikan satu hal yang sangat dalam menurut saya, bagaimana ketika dikatakan barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci ya. Ini satu representasi yang menarik ya, dikatakan ini seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa mereka sebetulnya tahu gitu ya, apa yang ada di dalam atau apa yang difirmankan di dalam kitab suci. Ya, tentunya orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Ini menarik yang dimaksud dengan aliran air hidup. Di mana di ayat 39 dikatakan bahwa aliran air hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, Yesus belum dimuliakan. Tetapi di sini kita bisa belajar bagaimana ketika kita percaya, maka roh itu tidak akan pernah habis, berhenti, karena itu adalah sebuah kepuasan rohani yang tidak pernah habis gitu ya. Dan di sanalah orang-orang juga kemudian mulai berpikir, mulai mencari. Kalau dari kitab suci itu Mesias berasal dari keturunan Daud ya, dan dari kampung Bethlehem tempat Daud tempat tinggal. Jadi mulai banyak pertentangan di sana. Ya, bahkan kemudian ya, beberapa orang di antara mereka dikatakan di sini mau menangkap dia gitu ya. Tapi lagi-lagi tidak ada seorang pun yang berani untuk menyentuhnya. Artinya dari sisi awal Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa orang-orang ini walaupun punya rencana ingin membunuh dan menangkapnya, mereka tidak akan melakukannya saat ini gitu ya. Mereka tidak akan melakukannya saat ini. Sehingga event itu betul-betul waktu kapan Tuhan Yesus kemudian mengajar di bait suci gitu ya, bait Allah, itu sudah diperhitungkan dengan matang. Dan ini memberikan pemahaman pada kita bahwa ketika kita mengabarkan kabar keselamatan, pesan deliver yang paling penting adalah bagaimana kabar keselamatannya tersampaikan ya. Jangan sampai di awal-awal ini membuat airnya juga keruh sehingga kabar keselamatannya menjadi tidak tersampaikan. Jadi kita harus berstrategi. Kita belajar dari bagaimana Tuhan Yesus berstrategi terkait dengan hal itu. Dan di terakhir kita bisa melihat sebetulnya siapa Nikodemus di sini. Menarik kenapa Nikodemus ini kemudian membela Tuhan Yesus gitu ya. Dan padahal dia adalah bagian dari seorang dikatakan di beberapa literatur dia adalah pemimpin-pemimpin ya, bagian dari mereka, bagian dari orang-orang Farisi. Tentunya tidak serta-merta juga kemudian Nikodemus kemudian percaya dan membela gitu ya. Tentunya di perikop-perikop yang lain kita bisa mempelajari dan membandingkannya siapa Nikodemus tersebut, dan dia telah melihat dengan dirinya sendiri bagaimana mujizat-mujizat sudah dilakukan sehingga dia percaya. Nah, ini satu perikop yang menarik pada renungan kita pagi hari ini, bagaimana Yesus Kristus adalah air hidup yang berkelimpahan dengan roh yang tentunya itu diberikan kepada semua orang yang percaya, dan keselamatan itu ada dan nyata. Dan hal yang perlu kita pelajari dan yang saya pribadi petik adalah bagaimana mendeliver kabar keselamatan ini juga punya strategi. Tapi bukan berarti takut ya, bukan berarti tidak punya keberanian, tetapi strategi itu memang dibuat untuk bagaimana kabar keselamatan itu disampaikan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, tetapi yang paling penting adalah kabar keselamatan itu disampaikan. Dan aplikasi buat kita pagi hari ini, izinkan saya merangkum, ketika kita mengetahui Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita percaya kepadanya seutuhnya? Ya, tidak khawatir, tidak takut akan hari esok, meskipun kadang-kadang kehidupan kita up and down, terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Tapi hal yang kekal yang selalu membuat kita harus kembali kepada fokus kita dengan iman kita, dengan percaya kita,
bahwa keselamatan itu sudah jadi anugerah bagi kita ketika kita percaya. Bukan karena kekuatan kita, hebat kita, atau hal-hal yang kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik saja, tetapi karena keselamatan itu sudah diberikan ketika kita percaya. Dan yang menjadi pertanyaan ketika kita sudah, tentunya kita harus terus mengalirkan buah-buah roh itu, berkat. Dan kehidupan kita senantiasa menjadi kesaksian, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu renungan kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Gale. Puji Tuhan, kita mengambil sikap berbeda dengan orang banyak yang terus berniat membunuh Yesus. Kita mau lebih mencintai Dia. Mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai pakailah sesuai, pakailah sesuai, pakailah sesuai rencana, pakailah sesuai Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang menyembuhkan pada hari Sabat karena kasih-Nya dan memberikan aliran-aliran sungai hidup roh Allah kepada orang yang percaya. Tuhan memberi mujizat